Shalom, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara, perkenalkan saya Aloysius Budiarto Basule, asal dari Stasi Santo Mikael Pangmilang, Paroki Santo Fransiskus Asisi Singkawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas bacaan dari Alkitab, yaitu pada Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, dengan judul Orang Samaria yang Baik Hati. Dituliskan bahwa pada suatu kali ada seorang ahli Taurat datang dan bertanya untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat itu bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Lalu jawab Yesus, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu sang ahli Taurat ini menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus menjawab, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, namun juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Lalu ada seorang imam yang kebetulan juga melewati jalan itu, namun ketika melihat orang itu, ia melewatinya. Dan juga ada seorang Lewi melewati jalan itu, namun ia juga melewatinya. Kemudian datanglah seorang Samaria melewati jalan itu, dan ia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya dan menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkannya ke atas keledai dan membawanya ke penginapan. Ia juga membayar biaya penginapan itu dan meminta pemilik penginapan merawatnya, dan apabila biaya pembayarannya kurang, ia akan membayarnya ketika ia kembali. Nah, saudara sekalian, sebelum kita mengulas lebih dalam dari bacaan ini, kita pahami dulu konteks bacaan ini. Siapa sih seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria ini? Yang pertama, imam. Imam sendiri yang dimaksud dalam bacaan tersebut adalah imam orang Yahudi. Imam orang Yahudi adalah orang yang bertugas menjadi perantara antara umat dan Tuhan, mengurus korban persembahan dan lain sebagainya. Bisa dikatakan imam ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dan jelas mereka ini adalah orang asli Yahudi. Yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi sendiri adalah orang yang berasal dari suku Lewi, yaitu suku yang sebagai bagian dari bangsa Yahudi, yaitu suku yang menempati posisi khusus sebagai keluarga para imam, termasuklah dia imam besar. Dan mereka juga adalah penjaga bait Allah dan pemeliharanya. Lalu yang ketiga adalah orang Samaria. Siapakah orang Samaria ini? Orang Samaria juga adalah orang Yahudi. Mereka memisahkan diri dari wilayah Israel. Nah, bagi orang Israel sendiri, orang Samaria bukanlah orang Yahudi, sebab darah mereka sudah bercampur dengan bangsa lain. Dalam arti lain, orang Samaria ini telah melakukan nikah atau kawin campur dengan bangsa non-Yahudi. Orang Samaria ini merupakan orang yang dimusuhi dan sangat dibenci oleh orang Yahudi. Saudara sekalian, dari perumpamaan tentang orang Samaria ini, hukum Taurat mengajarkan sikap kasih terhadap sesama manusia, dan Tuhan Yesus mengajari kita tentang siapa sesama manusia yang harus kita kasihi. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang begitu besar apabila kita lihat dari konteks bacaan ini. Sekalipun dibenci dan bahkan yang terluka ini tidak mengharapkan bahwa ia ditolong oleh orang Samaria ini,
Namun pada kenyataannya, orang Samaria yang bukan kaumnya inilah yang membantunya. Bahkan sesamanya Yahudi, para imam dan orang Lewi tadi memalingkan muka terhadapnya. Yesus menekankan bahwa itulah kasih terhadap sesama manusia. Kasih yang tidak memiliki sekat, kasih yang tidak memandang muka, tidak hanya mengasihi sesama Yahudi saja, tidak hanya mengasihi sukumu saja, atau tidak hanya mengasihi sesama kita orang Kristiani saja, namun semua manusia apapun latar belakangnya. Nah, dalam ayat lain Yesus juga berkata, apabila engkau hanya mengasihi orang yang juga mengasihi kamu, apakah upahmu? Ia juga berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Sebab sebelum itu Kristus sendiri telah mengasihi kita dengan sebuah kasih yang agung, yaitu berkorban sampai mati di kayu salib. Demi siapa? Demi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi dan bukan untuk kelompok tertentu. Saudara-saudariku yang beriman, hendaknya di zaman sekarang ini jangan sampai kasih kita menjadi dingin, kasih seperti seorang imam dan seorang Lewi tadi. Sebab banyak sekali tantangan pada saat ini yang membawa kita kepada kenyamanan diri, sehingga kita sukar berbelas kasih kepada sesama kita. Jangan pula kita membuat sebuah kasih, yaitu kasih yang palsu, kasih yang hanya dibuat demi popularitas dan disanjung oleh orang lain, namun tidak dilakukan secara tulus dan secara rela. Jadilah seperti orang Samaria. Meski tradisi bangsanya membenci orang yang terluka itu, dan meskipun ia dibenci oleh bangsa Israel yang lain, namun ia tidak membiarkan kasihnya diam dan menjadi dingin. Karena kasih yang benar adalah kasih yang seperti Kristus. Kasihnya sampai kepada pengorbanan diri. Saudara sekalian, mari perbuatlah demikian, sebab pengorbanan yang dilakukan oleh di dalam Kristus adalah perbuatan yang menghasilkan buah keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Amin. Shalom. Semoga Tuhan memberkati kita semua.